Alhamdulillah, syukran ala nawali, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'adana min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani khittati salafi as-shalih. Fasal ini menjelaskan tentang keterangan garis pegangannya ulama-ulama salaf as-shalih. Wa bayani al-muradi bisawati al-a'zami fi hadzal khini, dan juga menjelaskan tentang golongan yang besar dalam masa sekarang ini. Wa bayani ahimmiyati al-i'timadi bi akhadil madhahibi al-arba'ah, dan juga menjelaskan pentingnya kita bermadhab terhadap salah satu 4 imam. Idza fahimta ma dzukira alimta anal haqqa ma'a salafiyyina alladzi kanu ala khittati salafi as-shalih. Ketika kita sudah mendengarkan keterangan-keterangan kemarin, keterangan yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya sesungguhnya yang hak ini adalah madhab ulama-ulama salaf as-shalih. Fa innahum aswadu al-a'dham, mereka itu adalah golongan-golongan yang agung ataupun golongan yang besar. Wa hum al-muwafiquna ulama al-haramaini asy-syarifaini wa ulama al-azhari asy-syarif. Mereka itu ajarannya sesuai dengan ajaran ulama tanah haram ataupun haramain. Kalau kita mendengar tentang masalah ulama haramain, itu berarti ulama Mekah dan Madinah. Haramain itu artinya 2 yang mulia. Wa ulama al-azhari asy-syarif, dan juga ulama-ulama Azhar ataupun ulama-ulama Mesir. Jadi ulama salaf yang dulu itu ajarannya sesuai dengan ulama-ulama yang ada di Mekah, di Madinah, dan juga di Mesir. Alladzina hum qudwatu rahti alil haqi wa fihim ulama'u la yumkini al-istiqsha'u jami'ihim min intisharihim fil aqtari wal afaqi. Ulama-ulama itu tidak bisa kita hitung satu persatu karena saking banyaknya. Kama la yumkinu insya'u nujumis samai, seperti hanya kita itu tidak mampu menghitung jumlah bintang yang ada di langit. Jadi ulama-ulama tanah haramain dan juga ulama-ulama tanah Azhar itu sangat banyak, sehingga kita tidak bisa menghitung ataupun meneliti satu persatunya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sunni Gusti Allah ta'ala halimahul luhur sapa Allah iku la yajma'u, innallaha ta'ala la yajma'u, setune Gusti Allah iku la yajma'u, ora ngumpulake sapa Allah ummati ing umat ingsun ala dhalalati, netepi ing atase kesasar. Sesungguhnya Allah ini tidak akan mengumpulkan umat saya yang bergolongan ataupun berjamaah, tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya kita berjamaah ataupun berorganisasi. Wa yadullahi 'alal jamaah, sedangkan kekuasaan Allah ataupun pertolongan Allah itu atas jamaah ataupun golongan ataupun organisasi. Wa man sadda, wa man utawi sapane wong iku sada lamun recel sapa wong, recel itu keluar, ya sada mongko metu sapa wong metu ilan nari khale nuju maring neraka.
Barang siapa yang keluar dari jamaah itu berarti dia sendiri menuju ke neraka. Jadi kalau kita sudah masuk dalam suatu jamaah yang memang sesuai dengan ajaran ulama-ulama salaf as-soleh, jangan sampai kita keluar dari jamaah. Itu menunjukkan bahwasanya kita nanti sadda ilan nar, keluar menuju terhadap neraka. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Tirmidzi. Zada Ibnu Majah, fa idza waqa'a al-ikhtilafu fa 'alaika bis-sawati al-a'dham. Fa idza waqa'a maka ing dalem ari kalane tumibo apa al-ikhtilafu persulayan, ya fa 'alaika maka netepono sapa sira netepi mau bis-sawati kelawan golongan al-a'dhami kang luwih agung. Ketika ada perselisihan, maka kamu harus berada di suatu jamaah yang besar. Zaman sekarang sudah banyak perselisihan antar agama, sudah banyak perbedaan-perbedaan tentang masalah hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau sudah ada pertentangan seperti ini, kita dianjurkan untuk mengikuti suatu golongan ataupun jamaah yang besar. Kita sudah mengetahui kalau di Indonesia ini jamaah yang paling besar adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena memang ini kitab ini adalah terbitan ataupun karangan Kiai Hasyim Asy'ari, makanya beliau menjelaskan tentang harusnya kita berjamiah. Wa fil jami' syahir inna Allah ta'ala qad ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah. Kemudian dalam kitab Jami'us Shahir, ini kitab yang menerangkan tentang masalah hadis semua. Innallaha sunni Gusti Allah Ta'ala kalimah luhur sapa Allah iku qad ajaro teman-teman nyelametake sapa Allah, nyelametake mau ummati ing umat ingsun antajtami'a ing yen to kumpul sapa ummati ala dhalalah ing atase kesasar. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini akan menyelamatkan terhadap umatku kalau umat itu tetap berada di suatu jamaah. Jadi kita tidak akan tersesat ataupun kita akan berbeda aliran kalau kita tetap menetapi terhadap jamiah yang besar. Wa aksaruhum ahlul madhahibi al-arba'ah. Kemudian kebanyakan ulama-ulama salaf as-solih yang sudah terdahulu ini mengikuti terhadap madhab yang 4. Salah satu madhab 4. Fakana al-imamu al-Bukhari syafi'iyan. Kemudian Imam Bukhari adalah orang yang pertama membukukan suatu hadis. Ini berada di tanah Bukhara. Bukhara itu tanah Rusia. Bukhari itu adalah bukan nama aslinya. Kalau namanya Ahmad bin Ismail Al-Bukhari adalah suatu nama daerah dinisbatkan kepada nama beliau, yaitu daerah Rusia. Nah, Imam Bukhari ini, beliau itu bermadhab. Imam Bukhari ini bermadhab terhadap Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu bagaimana alinya, bagaimana agungnya, itu masih bermadhab terhadap Imam Syafi'i. Apalagi kita yang tidak tahu apa-apa, makanya kita wajib untuk bermadhab terhadap salah satu imam 4. Akhoda anil Kumaiti wa Zafaroni wal Qarabisi. Imam Bukhari ini mengambil ilmu dari Imam Syafi'i ini dengan sanad gurunya yang bernama Kumaiti, Zafaroni dan Qarabisi. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i. Dan juga Ibnu Khuzaimah dan Nasa'i ini juga bermadhab terhadap madhab Imam Syafi'i. Wasibli Malikiyan. Kemudian Imam Sibli ini juga termasuk ulama yang besar. Ini beliau bermadhab terhadap Imam Malik. Wal Muhasibiyu Syafi'iyan. Kemudian Imam Muhasibi ini bermadhab terhadap madhabnya Imam Syafi'i. Imam Muhasibi ini adalah imam ahli sastra ataupun ahli bahasa. Ini orang-orang hebat semua. Mereka tetap bermadhab terhadap salah satu imam 4. Wal Jaririyu Hanifiyan. Kemudian Imam Jarir ini bermadhab terhadap Imam Hanafi. Wal Jilaniyu Hambaliyan.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dijuluki Sultanul Aulia ini juga bermadhab terhadap Imam Hambali. Ini seorang wali ataupun rajanya wali itu juga bermadhab terhadap Imam Hambali. Makanya pentingnya kita itu bermadhab. Wasadili Malikian. Kemudian Imam Sadili, mursyid Thariqah As-Sadili, ini juga beliau bermadhab dengan madhab Imam Malik. Fataqlidu bi madhabi muayyinin ajma'u lil haqiqah. Kenapa kok kita itu harus bermadhab? Karena mengikuti terhadap madhab ini adalah yang lebih tepat untuk suatu kebenaran. Makanya dianjurkan untuk bermadhab. Waqrabu litabasyuri, dan juga lebih mendekati terhadap apa yang akan kita lakukan ketika kita mengerjakan sesuatu. Wa an'alit tahqiqin wa azhala tanawulan. Wa ala hadha daraja al-aslafu as-salihuna wa suyukhu al-mahduna ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan hal-hal itu semua sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan juga para masyayikh yang terdahulu. Jadi ulama-ulama terdahulu juga semuanya bermadhab terhadap salah satu dari imam empat. Nah, fanahu naqusu ikhwanana awamal muslimina ayyataqullah haqqa tuqatih. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari ini menghimbau terhadap golongan kita ataupun golongan umat Islam supaya kita itu menolong terhadap sesama orang muslim dan hendaknya kita itu bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa la yamutu illa wa hum muslimuna, jangan sampai kita itu mati terkecuali dalam keadaan Islam. Kalau kita tetap menetapi terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah kita mati dalam keadaan Islam. Akan tetapi kalau kita sudah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang dikhawatirkan Hasyim Asy'ari, jangan-jangan kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Ini yang kita khawatirkan. Wa ayyuslihu dzatal baini minhum. Kemudian Hasyim Asy'ari lagi menganjurkan kita untuk selalu merukunkan terhadap saudara-saudara kita yang lagi bersengketa ataupun tidak rukun. Mungkin ada tetangga kita yang tidak rukun, kita dianjurkan untuk mendamaikannya. Karena memang Islam itu harus berdamai. Wa ayyusilu al-arham, dan hendaknya kita itu harus menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai kita putus ikatan persaudaraan dengan tetangga kita ataupun dengan saudara-saudara yang lain. Wa ayyusinu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwan, dan hendaknya kita berbuat baik terhadap tetangga, kerabat dan teman-teman semuanya. Wa ayyarifu haqqal akabir, dan hendaknya kita mengetahui terhadap hak-haknya orang tua. Jadi pergaulan ini juga diatur dalam agama Islam. Kita bergaul dengan orang tua, kita harus bisa memposisikan kita dengan orang tersebut. Jangan menyamaikan kita bergaul dengan orang tua, disamakan kedudukannya dengan kita. Itu namanya kurang sopan. Kita harus bisa menghargai yang lebih tua kalau kita memang masih muda. Bergaul dengan orang tua kita harus tahu diri ataupun tahu kedudukan kita sebagai anak muda. Jangan menyamakan pergaulan kita dengan mereka karena memang mereka lebih tua dari kita. Wa ayyarhamu al-du'afa wal asghira, dan hendaknya kita itu belas kasih terhadap orang-orang yang lemah dan orang-orang yang lebih kecil dari kita. Kita juga sebagai orang tua harus mengasihi terhadap yang lebih muda. Wa nanhahum 'anit tadabburi wa tabaghudi wa taqatu'i wa tahasudi wal iftiraqi wa talawuni fid din. Dan hendaknya kita mencegah dari permusuhan dan memutus terhadap tali silaturahmi, dan jangan sampai kita itu iri dengki, dan jangan sampai kita membuat macam-macam dalam agama. Agama kita tinggal mengikuti saja. Ada yang kita ikuti yaitu madhab Imam 4, salah satu Imam 4.
Kita tidak bisa langsung kita melalui kiai kita melalui kiainya melalui kiainya sehingga sambung sampai ke salah satu imam 4. Itu namanya adalah taklid atau mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh madhab imam 4. Wa nahasuhum ayyakunu ikhwanan wa 'alal khairani ahwanan wa yatasimu bihamdillahi jami'an wa la yatafarraqu. Dan hendaknya kita itu saling bersaudara, berbuat baik dan saling menolong dan selalu berpegangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kitab ini sebenarnya itu sudah tahu nanti yang akan terjadi, sehingga beliau menerbitkan kitab ini supaya kita itu tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang menyimpang dari agama Islam. Wa yattabi'ul kitaba was sunnata wa ma kana 'alaihi ulama'ul ummati kal imami Abi Hanifah. Dan hendaknya kita mengikuti terhadap Al-Quran, Sunnah, yang mana Al-Quran dan Sunnah ini sudah diikuti terhadap imam-imam 4. Seperti hanya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah ini adalah gurunya Imam Malik. Dan juga mengikuti terhadap Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbali. Dan kemudian mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah gurunya adalah Imam Ahmad dan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa hum alladzina qad in aqada al-ijma'u 'ala imtina'il khuruji an madhahibi. Dan mereka ini adalah imam-imam yang disepakati yang jangan sampai kita itu keluar dari salah satu 4 madhab ini. Ini hati-hati, jangan sampai kita keluar dari 4 madhab. Makanya kalau kita ngundang kiai ataupun mendengarkan video-video pengajian itu harus kita teliti terlebih dahulu. Jangan sembarangan kita mendengarkan video-video yang ada di HP. Nanti kalau keilmuan kita tidak memadai, kita mendengarkan video-video semacam itu, kita bisa terpengaruh sehingga akidah kita bisa tercuri, kita keluar dari ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadda ilan nar. Ini diulangi lagi, barang siapa yang keluar dari suatu golongan ataupun suatu jamaah, maka sama saja dia keluar menuju neraka. Wa yakunu ma'al jamaah allati ala tariqatil al-aslaf as-shalihin. Dan hendaknya kita itu berjamaah ataupun berada di suatu organisasi yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf as-shalih, termasuk Jami'ah Nahdlatul Ulama. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana utawi ingsun iku amuru, perintah sapa ingsun, perintah maukum ing sira kabeh, perintah bi khamsin kelawan perkara 5, amaroni kang mus perintah ing ingsun sapa Allah Gusti Allah, perintah mau bihinna kelawan perkara kang 5. Rasulullah berkata bahwasanya saya memerintahkan kamu sekalian untuk melakukan terhadap 5 hal yang mana saya sudah diperintah Allah untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama as-sam'i, yaitu mendengarkan. Ketika ada seorang kiai menyampaikan ataupun guru kita menyampaikan, kita harus mendengarkan. Wa ta'ati, dan juga harus taat terhadap pemimpin ataupun para guru-guru kita, kiai-kiai kita. Wal jihadu, dan juga jihad. Jihad ini sangat banyak. Yang penting kita berjuang untuk menegakkan agama Allah, mensiarkan terhadap agama Allah, itu termasuk adalah jihad. Wal hijrati, kemudian yang selanjutnya yaitu hijrah, dari kejelekan kita menuju terhadap kebaikan. Wal jamaah, dan kita harus menetapi terhadap jamaah ataupun berorganisasi. Fa inna man farqa, fa inna man waqasatune wong farqa kang misai sapa wong pisah al jamaata ing golongan utawa organisasi, kita sibrin ing kira-kira sakilan, ya faqat khala'a, mongko teman-teman nyopot sapa wong ribqatal islami ing taline Islam, nyopote mau min umuki saking gurune wong.
Ini sabda Rasulullah lagi, sesungguhnya orang yang berpisah ataupun keluar dari suatu golongan atau keluar dari jamaah kira-kira 1 jengkal saja, itu sama saja dia melepaskan tali dari gulunya, dari lehernya, tali Islam. Sama saja dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Jadi hati-hati, jangan sampai akidah kita keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun cuma sedikit, kira-kira 1 jengkal. Meskipun kira-kira 1 jengkal, itu sama saja kita melepaskan tali Islam dari leher kita. Wa iyyakum wa qad qala Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata. Kemudian sahabat Umar berkata, hendaklah kamu itu berjamaah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kalau kita sudah di suatu golongan ataupun di suatu jamaah, tadi disebutkan bahwasanya Allah tidak akan menyesatkan terhadap umat atau umat Nabi Muhammad kalau mereka itu tetap berada dalam suatu jamaah ataupun golongan. Fa inna syaitana ma'al wahidi, karena sesungguhnya syaitan itu beserta orang satu. Kalau kita cuma sendiri, itu setan itu mendampingi kita. Kang Mijo sendiri keluar dari jamaah ataupun golongan itu langsung ditemani setan. Kang Mijo suka nggak ditemani setan? Nggak suka, karena Kang Mijo memang sudah termasuk waliullah, kekasihnya Allah. Jadi tidak suka ditemani setan. Jadi teman-temannya adalah ketika dia berjamaah. Wa huwa ma'al isnaini ab'adun. Kalau kita itu berdua, setan itu menjauh dari kita. Itu cuma berdua saja, apalagi dalam perkumpulan yang banyak seperti ini. Waman aroda bumbu batal jannati falyazamil jama'atan. Barang siapa yang menghendaki nikmatnya hidup di surga, maka hendaknya dia berorganisasi atau berada di suatu golongan yang besar. Itu intinya, kita itu harus tetap berada dalam suatu jamaah. Kalau kita sudah berada dalam suatu jamaah, Allah tidak akan menyesatkan kita. Karena kalau kita sudah agak mau keluar, pasti ada yang menegur teman-teman kita. Ada yang ngilik nih kalau bahasa Jawanya. Berbeda kalau kita tidak berjamaah, kemana-mana kita sendiri, mau apa-apa tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menegur kalau kita mau berbuat kesalahan. Intinya jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita baca ratib, karena Habib katanya tadi lagi masih batuk, maka saya akan membacakannya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina Habib Umar bin Abdul Rahman al-Tasawwi radhiyallahu anhu Ali bin Abdullah wa rasulihi wa Ibrahim Allah yataghassaru bi rahmati wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسولهم وفرعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرحمنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسامكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رب القلوب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس. ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بن وسليمان وابراهيم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرحمنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أسامكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. ثم إلى أرواح وليدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح الأموات أهل هذه البلدة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرحمنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسامكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتوفيق الرسول ومقبول المصالح الشر الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل شر جارية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا ملة ولا امتحان بعد سيدنا ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أسامكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng sedaya keluarga kita ingkang sakit mugi-mugi kali Allah ingkang diangkat penyakitipun bi barokati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il 'ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'di'uka dinana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ighfirna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syai'in marid
وجبار عنيد وذوي عين وذوي بلق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أخذنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مصيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Subhanallah wa bihamdihi